Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah. Kali ini kita masih berada di dalam bab yang baru, yaitu adabu zikr. Adab-adab seorang muslim ketika dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan adab zikir yang kedua adalah al-ikhlasu fi dzikri. Ikhlas ketika berzikir. Apa yang dimaksud dengan ikhlas dan bagaimana hakikat ikhlas sehingga kita bisa menggapai keikhlasan. Di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Liya'budullah. Liya'budu di sini maksudnya liyuwahidun, yaitu mentauhidkan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Dan ingat, semua aktivitas seorang muslim itu bisa bermakna ibadah, karena ibadah itu ada dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Jika ibadah yang ghairu mahdoh atau perkara-perkara yang sifatnya mubah boleh, ini kita niatkan karena Allah saja, maka itu bisa menjadi bernilai ibadah dan mendapat pahala. Itu maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sebab, menjadikan Allah satu-satunya motivasi bagi kita dalam melakukan semua aktivitas. Lebih-lebih dalam hal berzikir. Itulah mengapa di bagian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan, dengan memurnikan niat dalam menjalankan ketaatan dalam beragama. Mukhlis artinya ikhlas, yaitu at-tanqiyah, yaitu memurnikan atau pemurnian, murni, jadi tidak terkontaminasi, tidak tercampur apa-apa. Kemudian wahwa yaksitu wajah Allah faqat fil ibadah, yaitu memurnikan segala sesuatu dengan memaksudkan, dengan menjadikan, dengan seseorang itu bermaksud untuk mendapatkan ridho Allah, dengan bermaksud untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam melakukan peribadatan. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Hunafa artinya lurus. Hunafa artinya lurus, yaitu ma'ilin 'alil batil ilal Islam, condong dari kebatilan menuju Islam. Ini agama Islam itu lurus, condong dari keburukan, kebatilan menuju kepada Islam. Kemudian wa yuqimus shalah artinya menegakkan sholat. Nah, apa yang dimaksud menegakkan sholat? Menegakkan sholat adalah ya'tu bi jami'i arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Yang dimaksud seseorang menegakkan sholat, yaitu seseorang melakukan sholat dengan melakukan rukun-rukun sholat, melakukan wajib-wajib sholat, melakukan sunnah-sunnah sholat. Maka kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah ini dan ingin menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, maka silahkan buka pelajaran fikih di channel-channel lain yang di situ diajarkan tentang rukun-rukun sholat, yang diajarkan tentang wajib-wajib sholat, dan diajarkan tentang sunnah-sunnah sholat. Jika seseorang itu sholat dengan menegakkan rukunnya, melakukan wajibnya, dan melakukan sunnah sholat, maka itu yang dimaksud dengan menegakkan sholat. Tuh. Lalu apa yang dimaksud dengan sholat? As-sholatu huwa ta'budullah azza wa jalla. Sholat itu adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi'af'al wal aqwal, dengan perkataan dan perbuatan, mahsusatin yang khusus, muftatahati bitakbir yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamu bitaslim dan ditutup dengan salam. Itu yang dimaksud dengan sholat, perbuatan dan ucapan yang khusus yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.
Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat di sini adalah zakat yang mafruḍah, zakat yang wajib. Apa zakat yang wajib? Yaitu zakat mal. Ditunaikan jika harta kita sudah mencapai nisab, dan ditunaikan ketika harta kita sudah mencapai haul 1 tahun hijriyah. Maka seorang muslim itu wajib mengeluarkan zakat dari hartanya setiap 1 tahun sekali. 1 tahun hijriyah. Zakat ini bukan hanya zakat fitrah, karena yang dimaksud zakat dalam rukun Islam adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sendiri adalah pelengkap ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian zakat itu adalah malun mahsusun yu'khadu min agniya wa yuridu ilal fuqara wal masakin. Zakat itu adalah harta khusus yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, miskin, dan 8 golongan penerima zakat tadi. Wa dzalika dinul qayyimah. Kalau suatu agama itu mentauhidkan Allah, suatu agama itu di dalamnya ada kelurusan, tidak bengkok, tidak ada kerancuan dalam hal teologi, dan jika suatu agama itu diperintahkan untuk menegakkan sholat, dan jika suatu agama itu diperintahkan untuk membayar zakat, maka itulah yang disebut dengan agama yang lurus. Agama yang lurus yaitu agama yang menyembah satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu disebut dengan agama yang lurus. Kemudian di dalam hadis yang menjelaskan tentang adab ikhlas dalam berzikir, rawa An-Nasa'i bisanatin hasanin. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang hasan an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridai beliau. Qala, yang mana sahabat Abu Umamah ini berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aro'aita, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah, rajulan goza, jika ada seorang laki-laki yang ikut berperang, berjihad di jalan Allah, yaltamisu al-ajro, dia ketika ikut berjihad itu ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jihad. Jadi kalau selain dia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga meniatkan di dalam hatinya ingin menjadi orang yang disebut-sebut, ingin menjadi orang yang dikenal dengan dia ikut berjihad. Malahu, apa miliknya ya Rasulullah? Maksudnya apa yang akan dia peroleh dari perbuatannya tersebut? Dia mencampurkan niat ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di satu yang sama dia ingin menjadi orang yang disebut-sebut sebagai orang yang ikut berjihad. Bagaimana orang seperti ini? Apakah dia mendapat sesuatu di akhirat kelak? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la syai'a lahu, dia tidak mendapat apa-apa. Fa'a'adaha salasa marotin. Kemudian yang orang yang bertanya tadi mengulangi pertanyaannya itu sampai 3 kali, seolah-olah dia tidak percaya. Kok ada ya orang yang ikut berjihad, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, dia berniat karena Allah, tetapi juga berniat ingin menjadi orang yang disebut-sebut oleh manusia. Kok kata Rasulullah orang seperti ini tidak mendapat apa-apa itu. Maka kemudian sahabat ini, orang yang bertanya tadi, mengulangi pertanyaannya sampai lagi. Hingga kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, la syai'a lahu, orang itu tidak mendapat apa-apa. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhullah. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amalan dari hambanya ya, kecuali amalan itu dilakukan secara khalisan, secara murni, satu niatnya, yaitu karena Allah, ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang berperang tidak mendapat apa-apa itu karena dia ingin mendapatkan wajah Allah, ridha Allah. Kemudian yang kedua, dia ingin menjadi orang yang disebut-sebut di kalangan manusia, maka dia tidak mendapat apa-apa. Lain halnya jika seseorang itu murni meniatkan sesuatu karena Allah, kemudian di situ juga ada anjuran, ada iming-iming, janji-janji pahala dari Rasulullah maupun dari Allah sendiri. Maka dalam hal itu seseorang yang berniat melakukan suatu amal karena memang di situ ada
janji atau janji-janji pahala, iming-iming pahala dari Rasulullah atau dari Allah, maka hal itu tidak apa-apa. Inilah tentang ikhlas dalam beribadah. Oleh karena itu di dalam hal ini ada pelajaran yang pertama, la yakbalullahi amala idza uridu bihi ghairahu subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima suatu amal jika amal itu diniatkan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wujubul ikhlas fil ibadatillah. Wajibnya mengikhlaskan sesuatu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas dan mencontoh Nabi itu adalah syarat diterimanya amal. Kemudian pelajaran ketiga adalah khuturatur riya, bahaya riya, bahaya dari sifat pamer dalam beramal. Seperti orang tadi, dia berjihad ingin mendapat ridha Allah, tapi juga ingin disebut-sebut di kalangan manusia. Ini termasuk riya. Maka di sini disebutkan pelajaran kita dalam kali ini adalah bahaya riya. Pelajaran keempat adalah wujubu nabdhi syirki wa ahlihi. Wajibnya menjauh dari perbuatan syirik dan juga wajibnya menjauh dari orang-orang yang melakukan syirik. Kalau tidak ingin terjerumus dalam kesyirikan, ya jangan berteman, jangan bersahabat dekat dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, kecuali bertemu sesaat-sesaat saja untuk mendakwahi dia. Kemudian pelajaran selanjutnya dalam hal ini adalah wujubu iqamatis shalah wal mudawamatu 'alaiha. Wajibnya menegakkan sholat dan melaziminya, melanggengkannya. Menegakkan sholat adalah memberikan rukun-rukunnya, memberikan wajib-wajibnya, dan memberikan sunnah-sunnah sholat. Kemudian pelajaran yang keenam adalah wujubu ita'iz zakat limustahaqihi. Wajibnya menunaikan zakat, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ingat, kalau bapak ibu itu adalah orang kaya yang memiliki tabungan dalam 1 tahun hijrah terakhir ini sudah di atas nisab, yaitu 85 gram emas, atau saat ini sekitar 85 juta atau 77 juta, maka bapak ibu silakan dicek dulu nanti berapa harga emas per kilogramnya, kemudian dicek dengan berapa itu, nanti sudah punya kewajiban zakat setiap setahun sekali. Kemudian pelajaran terakhir adalah al-qasdu minas sholat, yang niat dalam sholat, antakuna sholatan, yaitu kita melakukan ibadah sholat la iwajaja fiha, tidak boleh ada kebengkokan dalam masalah niat. Niat itu harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah sholat, karena Allah saja, bukan bengkok-bengkok karena ini, enggak itu. Qaimatan bijami arkaniha, ditegakkan dengan mengumpulkan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan juga mengumpulkan wajib-wajib sholat, wa sunaniha, dan melakukan sunnah-sunnah sholat. Lidzalika ta'ti bilafti, oleh karena itu mengapa Allah menggunakan tuqimu, tegakkanlah, wala ta'ti bilafti, dan Allah tidak menggunakan lafaz tu'ati, lakukanlah sholat. Demikian pelajaran kita kali ini tentang ikhlas dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas artinya peribadatan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.